Halo, apa kabar? Nah, Undang-Undang 5 tahun 2014 kurang lebih sudah hampir 9 tahun mengabdi dan akhirnya digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Kenapa sampai ini dirubah? Tentunya dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan zaman yang semakin dinamis, di mana adanya transformasi birokrasi yang dulunya sifat hierarki dan berubah menjadi koordinasi. Nah, seperti apa sih isi dari undang-undang yang baru ini? Dan tentunya seperti apa nasib seorang tenaga non-ASN, tenaga kontrak honorer dengan keluarnya aturan yang baru ini? Apakah langsung bisa diangkat menjadi ASN atau seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Kita akan membahas atau kita akan membagi menjadi 5 bagian penting yang ada pada undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu perubahan nomenklatur jabatan ASN, yang kedua ruang lingkup manajemen ASN, yang ketiga digitalisasi manajemen ASN, yang keempat larangan, serta yang terakhir yaitu penutup. Nah, tanpa membuang waktu, kita langsung mulai pada sub pembahasan yang pertama, yaitu perubahan nomenklatur, di mana kalau pada Undang-Undang 5 tahun 2014 kita mengetahui di sana ada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Nah, pada undang-undang yang baru itu dirubah, di mana jabatan ASN ada dibagi menjadi 2, yaitu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial sendiri itu terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, dan yang kedua ada jabatan administrator, dan yang terakhir ada jabatan pengawas. Nah, jabatan yang kedua yaitu jabatan non-manajerial. Non-manajerial ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Di sana juga diatur bahwa jabatan ASN tertentu itu dapat diisi dari yang namanya prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dilakukan di instansi pusat. Nah, ketentuan lebih lanjut terhadap pengisian jabatan ASN tertentu tersebut itu diatur dalam peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN ini. Nah, ruang lingkup ASN, apabila kita melihat di Undang-Undang 5 tahun 2014, sana ada namanya ruang lingkup PNS. Nah, pada undang-undang yang baru itu sudah dijadikan satu, yaitu ruang lingkup ASN. Apa saja isinya? Yang pertama, perencanaan kebutuhan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penguatan budaya kerja dan citra institusi, yang keempat pengelolaan kinerja, yang kelima pengembangan talenta dan karir, yang keenam pengembangan kompetensi, yang ketujuh pemberian penghargaan dan pengakuan, serta yang terakhir yaitu pemberhentian. Nah, yang menjadi fokus saya pada manajemen ASN ini adalah pada poin nomor 3, yaitu penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, ini mungkin menurut hemat kami menjadi hal baru yang tidak ditemukan pada Undang-Undang 5 tahun 2014. Kalau kita melihat yang lain itu ada kemiripan. Nah, perbedaan yang lain yang kami temui yaitu di mana saat ini sepertinya undang-undang yang baru itu lebih fokus pada pengembangan kompetensi dibanding dengan kalau di manajemen yang sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang 5 tahun 2014 itu ada namanya pengembangan karir. Nah, pada undang-undang yang baru itu ditulis pengembangan kompetensi. Tentunya memang seorang PNS, seorang ASN itu memang harus memiliki kompetensi yang bagus dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, tentunya ini harus ada pengaturannya, karena kita tahu bersama pengembangan ini mungkin saat ini masih kurang. Jadi ini harus diatur lebih lanjut agar memang pengembangan kompetensi ini mendapatkan slot yang lebih, sehingga ASN kita yang kita miliki ke depan itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik yang tentunya dapat meningkatkan kinerjanya di perangkat daerah seperti itu. Nah, pada poin pembahasan berikutnya yaitu digitalisasi manajemen ASN. Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh. Nah, digitalisasi manajemen ASN menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional.
digitalisasi manajemen ASN sejalan dengan transformasi organisasi dan sistem kerja ASN. Nah, tentunya digitalisasi ini diharapkan juga menjadi teman bagi ASN dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Dan di sana juga ada poin di mana mengamanatkan bahwa terintegrasi secara nasional. Nah, tentunya diharapkan sistem yang ada itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Itu sifatnya terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu larangan. Jadi pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu dilarang yang namanya melakukan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN. Lebih lanjut, pejabat lain itu juga dilarang untuk melakukan pengangkatan non-ASN menjadi ASN. Jadi apabila kita sempat mendengar suatu isu sebelum terbitnya undang-undang baru ini atau RUU tentang ASN, itu di sana banyak sekali yang kita dengar bahwa di undang-undang yang baru seorang pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu wajib mengangkat yang namanya tenaga kontrak, tenaga non-ASN atau sebutan lain menjadi ASN. Seperti itu yang kami sempat dengar. Ternyata dengan berlakunya undang-undang yang baru, terbitnya undang-undang yang baru, itu tidak benar. Jadi hal tersebut tidak benar. Jadi seorang non-ASN, seorang tenaga kontrak atau sebutan lain itu untuk menjadi ASN tentunya harus melalui serangkaian tes yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, PPK dan pejabat lain yang melakukan pengangkatan non-ASN menjadi ASN akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu juga hati-hati bagi ibu bapak yang menonton yang mungkin ingin menjadi ASN, diiming-imingi uang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, itu harus diperhatikan, harus hati-hati karena tentunya saat ini untuk menjadi seorang ASN itu sudah dilakukan tes yang tentunya transparan dan akuntabel sehingga perekrutannya itu betul-betul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, sebelum kita menuju ke penutup, saya ingin membacakan sedikit isi dari pasal 70 di mana yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada pada saat berlakunya undang-undang ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Nah, seperti apa nasib atau kelanjutan dari KSN ke depan? Pada bagian penutup yaitu pegawai non-ASN atau sebutan lain itu penataannya harus sudah selesai pada bulan Desember tahun 2024. Seperti apa pengaturannya? Mari kita tunggu bersama-sama. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 bulan sejak peraturan atau sejak undang-undang ini ditetapkan atau sejak undang-undang ini berlaku. Ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan itu paling lambat itu 1 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Nah, undang-undang ini berlaku itu pada tanggal 1 November tahun 2023. Apa sih yang menjadi pokok-pokok pengaturan yang terdapat dalam undang-undang ini? Yaitu yang pertama, penguatan pengawasan sistem merit, yang kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, yang tiga yaitu kesejahteraan PNS dan P3K, yang keempat, penataan tenaga honorer, dan yang kelima, digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN. Nah, mungkin itu saja pembahasan singkat terkait dengan undang-undang yang baru saja terbit ini. Tentunya pembahasan lain kita akan rangkum pada video yang lain. Jangan lupa untuk membaca juga. Terima kasih telah menonton video ini.